Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Fifi Rahmawati dari Prodi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Al-Islam terkait tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing. Tokoh yang saya ambil adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman, yaitu seorang ulama yang menjabat sebagai khotib di Masjid Agung Yogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, yaitu seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Nama masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII, karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya ia dari Mekah. Kemudian, gelar kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan agamanya yang mendalam dan keyakinan masyarakat akan kesolehannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, yakni yang pertama adalah Nyai Hotip Arum, yang kedua Nyai Musina atau Nyai Nur, yang ketiga Nyai Haji Soleh, yang keempat Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kelima Nyai Abdurrahman, yang keenam Nyai Haji Muhammad Fakih, dan yang ketujuh Muhammad Basir. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Lingkungan keluarga yang agamis dan tenang telah membentuk kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi sosok yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik, serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Pada tahun 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikirim ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji oleh ayahnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggal sementara di bangunan khusus yang bernama Rumah Mataram di Jeddah. Bangunan tersebut disumbangkan oleh Sultan Yogyakarta dan diperuntukkan bagi orang-orang Mataram yang pergi berhaji atau tinggal di sana. Rumah tinggal ini diasuh oleh 3 syekh, yaitu Syekh Muh, Syekh Sodik, dan Syekh Abdul Ghani, dan Abdullah Zalbani. Di samping menunaikan ibadah haji, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu dari beberapa ulama Nusantara yang ada di sana. Adapun guru-gurunya pada ibadah haji yang pertama ini diantaranya Kiai Haji Mahfuz Termas dan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Di sanalah kemudian ia berganti nama dari Muhammad Darwis menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah yang terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil yang merupakan sepupunya sendiri. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Johana, Sirot Dahlan, Siti Bushro, Siti Aisyah, Jumhan atau Irfan Dahlan, dan Siti Zahara. Setelah mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah kembali dengan 3 orang perempuan. Pertama adalah Raden Ayu Sutijah Widyaningrum yang dikenal dengan nama Nyai Abdullah, menjadi istri kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada pernikahan tersebut, akad nikahnya dipimpin langsung oleh kakak dari Siti Walidah. Pernikahannya dengan Raden Ayu Sutijah Widyaningrum didasari oleh permintaan dari keraton. Sebagai abdi dalam keraton, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa menolaknya. Pernikahan tersebut juga mengisyaratkan bahwa Sultan merestui usaha-usaha pembaharuan
yang sedang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akan tetapi pernikahannya yang kedua tidak berlangsung lama, karena Nyai Abdullah kemudian diceraikan. Perceraian kedua pasangan ini sangat unik, karena dilakukan melalui surat yang dititipkan kakak Siti Walidah. Pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Abdullah dikaruniai seorang putra bernama Raden Duri. Selanjutnya, pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ketiga dilakukan atas dasar permintaan dari sahabatnya, yaitu Kiai Munawar dari Krapyak, Yogyakarta. Ia mengharapkan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan bersedia menikah dengan adiknya, yaitu Nyai Rum. Adapun tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperkokoh kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di samping itu, saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan dakwah di Cianjur, ia juga diminta untuk menikahi Nyai Aisyah, adik penghulu Ajengan atau penghulu bangsawan. Tujuan dari pernikahan tersebut adalah penghulu Ajengan mengharapkan agar keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan ada yang tinggal di wilayah Cianjur untuk meneruskan dakwahnya. Adapun dari pernikahan yang keempat ini melahirkan seorang putri bernama Siti Dandana. Dalam hal membangun keluarga sakinah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memahami bahwa poligami adalah suatu hal yang menyakitkan bagi perempuan. Oleh karena itu, ia sangat menjaga perasaan istrinya. Poligami yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Namun yang harus dipahami adalah alasan dibalik dilakukannya poligami tersebut. Agama dan dakwah menjadi landasan utama Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga ia bersedia untuk melakukan poligami. Pernikahan Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dengan Ibu Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, dapat dikatakan kesemuanya alasan utamanya adalah agama dan dakwah. Adapun hubungan Nyai Ahmad Dahlan dengan suami dan anak-anaknya yang lain sangatlah baik. Ia dapat berlaku adil dan selalu memberikan dorongan kepada suaminya dalam melakukan perjuangan dan mendampingi hingga beliau wafat. Selanjutnya, faktor penyebab kesuksesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu berinisiatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya dengan thinking out of the box. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat terobosan dengan memadukan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum dalam model pendidikan klasikal. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam proses pembelajaran memanfaatkan musik dan sangat dialogis terhadap murid-muridnya. Ada strategi tersendiri yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendidik murid-muridnya. Awalnya, diikuti segala keinginan dan kemauan mereka, seperti pergi berpiknik, dan bagi yang gemar bermain musik, dipanggilnya untuk bermain. Kemudian sedikit demi sedikit, mereka dididik. Para murid pun diberi tawaran ingin belajar apa sehingga tidak teacher sentris. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang terbuka dan visioner. Ia bahkan menyarankan kepada murid-muridnya untuk belajar dan menjadi insinyur, dokter, serta beragam profesi lainnya. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang keagamaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha keras untuk menghilangkan stigma kaum penjajah bahwa agama Islam itu kolot dan bodoh. Karena itu, umat Islam perlu diberikan pencerahan, ilmu, dan iman. Kiai Haji Ahmad Dahlan menegakkan teguh semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berusaha untuk membenarkan arah kiblat Masjid Agung yang belum tepat mengarah pada kiblat. Akan tetapi, usahanya tersebut ternyata mendapatkan tanggapan yang tidak baik. Pengalaman nilai-nilai agama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu dilandasi oleh rasa ikhlas. Menurutnya, manusia itu semua mati perasaannya, kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal. Mereka yang beramal pun semuanya khawatir kecuali mereka yang ikhlas dan bersih.
Spirit keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan tercermin dari nama perkumpulan yang didirikannya, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan perkumpulan politik, karena itu bidang kegiatannya meliputi bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan tujuan organisasi yang meliputi 1. Mengembalikan dasar kepercayaan umat Islam kepada Al-Quran dan Hadis. 2. Menafsirkan ajaran Islam secara modern. Yang ketiga, mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, memperbaharui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan tuntutan zaman. Kelima, mengintensifikan ajaran-ajaran Islam ke dalam serta mempergiat usaha dakwah keluar. Keenam, membebaskan manusia dari ikatan-ikatan tradisionalisme, konservatisme, dan formalisme yang membelenggu kehidupan masyarakat Islam sebelumnya. Dan yang terakhir, menegakkan hidup dan kehidupan setiap pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam sesuai tuntutan agama. Yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam lintasan sejarah Indonesia mengandung nilai-nilai karakter yang masih sangat relevan untuk diteladani oleh generasi muda saat ini. Nilai-nilai tersebut terangkum dalam jiwa entrepreneurship yang ia miliki. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mewujudkan setiap tujuannya bukan tanpa rintangan dan tantangan, melainkan penuh dengan hambatan, cacian, dan juga cemoohan. Berikut ini adalah nilai-nilai entrepreneurship yang dapat diteladani dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, berorientasi tindakan, kreatif, kepemimpinan, mandiri, berani mengambil resiko, kerja keras, dan pantang menyerah. Demikianlah presentasi saya mengenai tokoh pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.